Shalom, haleluya. Kita bersyukur kita ada senantiasa dalam anugerah kasih kemurahan Tuhan. Dan hari ini kembali kita diberi kesempatan untuk beribadah, diberi kesempatan untuk memuji, dan juga diberi kesempatan untuk mendengar suara firman Allah. Hari ini saya akan menyampaikan satu tema penutup daripada bulan misi dan PI yang ditetapkan GBI di bulan Oktober ini dengan tema pemuritan, bagian dari amanat agung. Pemuritan bagian dari amanat agung. Kita akan membaca firman Tuhan di dalam Injil Matius pasal yang ke-28 ayat yang ke-19 sampai yang ke-20. Firman Allah kita akan membaca bersama-sama di depan dengan suara yang keras supaya terekam baik. 1, 2, 3. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Di dalam misi yang terpampang di depan kita ini sebagai misi Gereja Betel Indonesia Gunung Sahari, disebutkan yang pertama adalah menyelamatkan semua manusia dengan melaksanakan amanat agung Tuhan Yesus untuk memberitakan Injil agar mereka menerima Yesus menjadi juru selamatnya dan mengarahkan mereka menjadi anggota jemaat yang aktif. Dan itu yang kita coba terus lakukan. Yang kedua adalah menjadi misi gereja ini mendidik, membina, dan membentuk anggota jemaat menjadi murid Kristus yang dewasa, yang memiliki karakter dan pola hidup seperti Kristus, serta memperlengkapi mereka agar juga cakap untuk memuridkan orang lain. Jadi kalau kita lihat ada sebuah firman yang cukup terkenal dan sudah kita mengerti dari beberapa waktu yang lampau. Firman itu menyatakan supaya kita melaksanakan, yaitu pergi, beritakan Injil, pergi, selamatkan orang. Kemudian jadikan mereka semua menjadi murid. Menjadi orang percaya bukan menjadi sebuah target Tuhan. Tuhan punya target buat orang yang percaya bahwa setelah ia menjadi percaya, setelah ia menerima Tuhan Yesus menjadi juru selamat pribadinya, maka Tuhan menginginkan agar semua bangsa, berarti semua termasuk saya, termasuk saudara, itu supaya dijadikan murid. Dijadikan murid. Ini adalah sebuah amanat. Kalau amanat itu harus dilakukan. Kalau kita mempunyai seseorang atau pemimpin yang amanah, artinya yang akan melaksanakan apa yang telah dipercayakan kepadanya, tentu kita akan menilai dia sebagai pemimpin yang baik. Dan kita akan senang dan mendukungnya, begitu. Ya. Tetapi kalau ada pemimpin yang tidak amanah, tidak melaksanakan kepercayaan yang diberikan kepadanya, maka kita akan merasa bahwa dia bukan seorang pemimpin yang baik. Itu pemimpin, tetapi bukan cuma sekedar pemimpin, tetapi saya dan saudara, maka kita juga menerima amanah dari Tuhan, yaitu amanah untuk menjadikan semua bangsa murid Yesus. Amanah ini tidak ditujukan hanya untuk pendeta. Amanah ini tidak ditujukan hanya untuk orang atau kelompok-kelompok tertentu yang melaksanakan misi ini.
Tetapi amanah ini diberikan kepada kita sebagai orang yang percaya, agar kita dan orang lain itu benar-benar menjadi murid. Kemudian dikatakan setelah menjadi murid maka dia dibaptis dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dibaptis itu menyatakan sebuah proklamasi, pernyataan di depan umum dan di hadapan Tuhan bahwa saya orang yang percaya dan saya adalah murid Tuhan. Sehingga kita mengakui Tuhan sebagai Tuhan kita, juru selamat kita. Dan siapa yang mengakui Tuhan di depan banyak orang, maka Bapa di surga juga akan mengakui kita. Tapi siapa yang tidak mengakui kita di depan Bapa di surga, di depan orang, maka juga Tuhan tidak akan mengakui kita. Karena itu perlu dibaptis. Siapa di sini yang belum dibaptis? Semua sudah, puji Tuhan. Kemudian berikutnya diminta supaya ajar mereka. Ajar mereka, ajar saya, ajar tiap-tiap kita apa yang perlu dilakukan untuk melakukan segala sesuatu tanpa terkecuali. Semua yang telah kuperintahkan kepadamu. Jadi hari ini saya mengajar untuk segala sesuatu, termasuk diantaranya adalah masalah pemuritan ini kepada kita sekalian. Karena itu yang diperintahkan Tuhan untuk dikerjakan. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Nah, coba kita mengerti mengapa sih pemuritan itu begitu penting. Mengapa Tuhan memberikan perintah untuk menjadikan semua bangsa itu murid Tuhan. Kenapa? Apa saya nggak cukup jadi orang yang percaya? Apa saya nggak cukup ikut komsel, kaselah di tempat ini namanya? Kaselah itu ada yang tahu singkatan kepanjangan apa? Kawan sekerja Allah. Ya, kita ini dijadikan kawan, kawan sekerja. Kawan sekerja itu mulia loh. Dijadikan kawan sekerja itu levelnya disamakan, gitu loh. Tingkat kita itu disamakan sama Tuhan. Luar biasa, bangga kita, bersyukur kita menjadi kawan sekerja Allah. Jadi itu perlu untuk dilaksanakan apa yang Tuhan ingin. Karena karya keselamatan Tuhan itu tidak hanya untuk diri kita, tetapi untuk semua orang. Sehingga setiap kita akan berusaha memenuhi apa yang menjadi isi hati Tuhan, agar tidak ada seorang pun yang binasa. Karena Allah menjadikan manusia awal mulanya berada di komunitas bersama dengan Allah di Taman Eden. Gara-gara ulah iblis yang cari gara-gara, sehingga manusia harus keluar dari komunitas Allah, dilempar dan mengusahakan bumi ini. Tapi Tuhan ingin agar mengembalikan posisi manusia untuk kembali kepada komunitas bersama Allah. Maka Yohanes 14 kan berkata, supaya di mana aku berada, di situ kamu berada. Betapa Allah menginginkan kita bersama dengan Dia. Dan untuk itulah maka penting buat kita untuk diajar, supaya dengan pengajaran ini akan mengawal kita untuk berjalan bersama Tuhan sampai pada akhirnya mencapai tujuan agar bisa bersama-sama Tuhan dalam kerajaannya. Yang pertama, kenapa kita perlu di sini? Karena memang ini menjadi bagian. Pemuritan itu menjadi bagian dari amanat agung. Karena itu penting. Kalau yang namanya amanat agung, amanat yang begitu mulia, maka mau tidak mau harus dilaksanakan. Ini bukan pilihan tapi kewajiban. Ini sesuatu yang perlu dilakukan, sama pentingnya kita melakukan perintah Tuhan hal-hal yang lainnya. Karena semua perintah Tuhan itu diminta untuk diajarkan dan untuk dilakukan. Yang kedua alasannya adalah
Karena pemuritan itu akan memperkokoh iman. Seperti yang tadi saya katakan, akan mengawal kita, akan terus melindungi kita, akan terus menolong kita, supaya dalam perjalanan kerohanian kita itu bisa sampai kepada tujuan akhir kita. Iman kita diperkokoh dengan kita ikut pemuritan. Karena kita diajar firman. Jemaat mula-mula itu bertumbuh karena tiap-tiap hari mereka dimuridkan. Mereka berkumpul, itu suasana yang luar biasa. Beda rasanya kalau kita satu ketika ikut retreat, betul ya? Di retreat itu kan tiap hari kita kumpul. Di retreat itu tiap hari kita bisa memuji Tuhan, dengar firman. Ya, pagi-pagi yang tadi biasa kita ngorok di rumah, gitu kan ya. Kemudian pagi-pagi kita dibangunin. Bangun-bangun kita doa pagi, kita menyembah. Yang nggak biasa nyembah, ya diajar menyembah. Kalau itu terus-menerus akan kita kerjakan, lama-lama pribadi saya dan saudara akan terlatih hidup dalam komunitas Tuhan. Karena nanti kalau di sorga, sekali lagi kalau kita nggak betah, kalau kita nggak biasa, kita nggak betah. Gitu. Karena kerjaan kita tiap-tiap kali nantinya kan bersama dengan Tuhan. Tentu sebelum itu pada akhirnya nanti kita akan mengalami kerajaan 1000 tahun di mana saya dan saudara berharap dapat kesempatan ikut memerintah. Nanti pelajaran tentang hal itu ada terpisah. Nah, ini memperkokoh iman supaya iman kita menjadi lebih baik. Dan di tengah-tengah keadaan yang semakin membawa arus kita kepada pengaruh-pengaruh yang buruk, maka dengan pemuritan akan menolong kita terus untuk diingatkan. Yang ketiga adalah ini cara yang Tuhan tahu bahwa inilah untuk bisa membuat pertumbuhan gereja. Yesus memulai dengan pemuritan 12. Dari 12 ini gereja ada sampai sekarang. Kalau enggak mulai dari 12 tadi, enggak ada kita sekarang ini. Dari 12 ini setelah amanat agung diberikan, 12 murid ini mengerjakan. Memuridkan banyak orang. Luar biasa. Sehingga terjadi pelipat gandaan. Terjadi jemaat yang semakin besar. Orang-orang yang semakin percaya kepada Yesus. Jadi jika kita ingin bertumbuh, pertumbuhan gereja itu juga dilakukan dengan pemuritan. Enggak cuma sekedar bicara tentang kuantitas, jumlah angka jemaat yang banyak. Tapi yang penting adalah kualitasnya ada. Jemaat di sini walaupun kecil-kecil saya yakin kualitas rohaninya ini kualitas grade A ini. Gitu kan? Grade yang bagus gitu. Tingkat sesuatu yang baik. Kita tidak kalah dengan yang lain. Tapi yang kurang adalah karena kita belum mengerjakan ini sehingga pertumbuhannya ya begini-begini. Begitu. Jadi supaya kita bisa berbagi, menjadikan murid yang lain bertambah lagi, akan jumlah semakin banyak orang yang dimenangkan buat Tuhan. Dan sekarang ini di akhir zaman, yang penting buat kita kerjakan ini adalah ngumpulin sesuatu untuk membangun masa depan di kekekalan nanti. Sekali lagi, hidup kita kan nggak tahu, nggak jaminan yang masih muda umurnya masih panjang. Nggak jaminan, ya, nggak jaminan. Anak-anak muda yang sekarang baru usia belasan tahun nggak berarti kemudian nanti saya urutan panggilannya belakangan, enggak, gitu loh. Ada banyak sekali kejadian, apalagi dengan pandemi, ya, banyak hal-hal yang tidak pernah kita juga bisa terjadi. Karena itu siap nggak kita mengerjakan ini? Sudah ada amanat. Kamu lakukan apa enggak? Dan ini enggak main-main, namanya Tuhan perintahkan, kalau kita tidak kerjakan, bagaimana?
Nah, yang berikutnya Yesus berkata pergi, ya kan? Cuma setiap orang ketika bicara tentang yang amanat agung ini, yang ada di pikiran itu cuma penginjilan. Ya, dulu apalagi lebih kuat seperti itu. Jadi setiap orang percaya lebih terbiasa dengan amanat agung sebagai perintah PI, penginjilan. Namun kita sering lupa bahwa bagian selanjutnya juga tidak bisa dipisahkan dari amanat agung itu sendiri, yaitu pemuritan. Jadikan semua bangsa muridku. Nah, jemaat, mengapa jemaat perlu mengikuti pemuritan? Mengapa saya perlu dimuridkan? Saya senang kalau ada orang yang mau memuridkan saya. Saya dewasa rohani atau saya dewasa sampai sekarang ini cuma autodidak, artinya belajar sendiri, bertumbuh sendiri. Tapi kalau ada orang yang mau membimbing, wah itu saya senang. Tapi saya nggak pernah mengalami itu dalam perjalanan hidup. Di kantor dulu waktu saya kerja pun saya kerja, dulu orang-orang lain dididik, diajar. Salah satunya saya juga mengajar. Tetapi ketika saya pribadi saya nggak pernah dapat pengajaran itu. Saya terima jabatan baru pun saya tidak pernah ada dididik tentang bagaimana mengerjakan itu. Jadi kalau dipikir kita nggak dapat kesempatan itu, lebih beruntung yang dapat kesempatan. Dan puji Tuhan saya bersyukur saya dapat kesempatan lain secara umum, dapat training yang cukup banyak. Jadi kalau di CV saya, di CV apa ya bahasa orang-orang riwayat apa? Riwayat kerja, iya riwayat kerja. Oke, ya agak susah ntar saya bilang CV, ibu-ibu kagak ngerti. Jadi ada riwayat saya itu tentang pengalaman kerja saya, ya pengalaman saya dapat pendidikan apa, saya bisa banyak. Saya buat dan biasa saya buat itu dalam bahasa Inggris. Ada 20 item kalau nggak salah. Saya dapat training ini banyak. Itu memperlengkapi kita. Beda dengan kita belum pernah dapat pengajaran itu. Dengan orang yang sudah dapat pengajaran. Jadi kalau kita dapat pengajaran di pemuritan diajar, itu buat kita jauh lebih hebat. Yang pertama adalah akan membuat kenapa kita perlu penting mengikuti ini, memiliki kerohanian yang dewasa. Kita sudah diajar menjadi mempelai Kristus, tapi salah satu syarat untuk menjadi mempelai Kristus adalah dewasa rohani. Allah nggak mungkin mengawinkan kita ketika kita masih anak-anak. Kita harus menjadi pribadi yang dewasa. Karena itu akan mempersiapkan kita menjadi mempelai Kristus, di mana kita akan dibentuk, dipersiapkan menjadi pribadi yang dewasa, menjadi murid Kristus yang dewasa. Itu misi poin yang kedua. Supaya kita dewasa. Kalau dewasa menjadi Kristen yang nggak gampang ngambekan, yang nggak gampang cuma hari ini datang besok nggak datang lagi, on off gitu loh. Kalau listrik aja sering mati hidup rusak. Coba lampu elektronik sering mati hidup, apalagi mati hidupnya dadakan. AC mati tiba-tiba, terus naik lagi, ya jebol lama-lama. Rohani kita juga bisa gitu, jebol. Tapi kalau kita konstan, stabil, ya, maka ada stabilizer gitu dibuat supaya tegangannya stabil. Itu akan baik. Rohani kita kalau stabil itu baik. Enggak seperti Coca-Cola begitu dibuka naik, habis itu nyusut langsung. Gitu. Enggak seperti telur kita goreng mekar begitu panas, setelah dingin menciut. Gitu. Enggak gitu. Kita terbakar akan membuat kita mengembang dan seterusnya. Dewasa rohani. Yang kedua adalah memiliki karakter Kristus. Disinilah kita dibentuk. Ya, pemuritan itu tujuan targetnya bagaimana supaya kita juga bisa menjadi seperti Kristus. Karena memang setiap kita perlu seperti itu. Dan itu yang dikerjakan Tuhan dengan memberi contoh, mengirim anaknya Yesus Kristus sebagai model yang terbaik dan sempurna untuk kita ikuti supaya
tujuan Bapa di surga untuk mengembalikan kita serupa dan segambar dengan Allah itu tercapai. Jadi kalau kita ikut itu, maka kita dibentuk karakternya. Karakter yang enggak emosian, karakter yang banyak hal yang mungkin sebelumnya itu kurang baik, tapi akan membuat kita menjadi pribadi-pribadi yang menyenangkan. Yang ketiga tentunya kita berharap adalah kita diajar untuk memiliki hati, beban untuk keselamatan jiwa-jiwa. Melaksanakan amanat agung ini, maka kita cakap nanti setelah dimuridkan, maka kita bisa memuridkan. Bagaimana kita bisa memuridkan orang lain kalau kita belum mau dimuridkan? Kita belum pernah punya pengalaman. Bagaimana saya bisa mengajar kalau saya belum pernah diajar? Ketika saya kuliah di teologi, ada orang-orang rekan saya yang ketika sudah di S2, yang S1-nya dari background apa itu yang bukan teologi, apa nama istilahnya? Background sekunder gitu kan? Sekuler, oke. Jadi backgroundnya sekuler, artinya beda. Ada yang sarjana teknik, ada yang ini dan seterusnya. Nah, kalau orang sarjana satunya, S1-nya dia dari awal belajar tentang teologi, S2-nya masuk gitu, itu lebih gampang. Kenapa? Karena sudah dapat dulu perlengkapannya. Tapi kalau enggak, dia kagak ngerti, tiba-tiba kita bicara di level kedua udah beda. Enggak cuma sekedar kita belajar dicekokin, tapi kita diskusi. Nah, dia ngomongin tentang apa, kita bingung, bengong, apa ya, ini apa ya. Tapi kalau kita punya background duluan, kita mengerti. Gitu. Nah, begitu juga kalau kita bicara tentang, ayo supaya kita amanat agung, selamatkan yang lain. Loh, kita sendiri nggak merasakan beban hati itu, sehingga kita diam aja. Tapi kalau kita ikut pemuritan, kita dibakar, wow, pasti beda. Nah, pertanyaannya, mengapa sih banyak orang nggak tertarik sama pemuritan? Tadi benefitnya, keuntungannya kita tahu. Kenapa kita harus melaksanakan pemuritan? Dan kenapa saya harus ikut pemuritan? Dan kenapa kebanyakan orang nggak tertarik dengan pemuritan? Yang pertama, karena ketidakmengertian kita akan kehendak Tuhan. Kita sering lupa bahwa Tuhan menghendaki yang tadi poinnya. Sebelum Yesus tinggalkan dunia ini, yang Yesus pesankan kepada kita setelah dia tidak bersama secara fisik, supaya kita bisa tetap jadi murid dan jadikan yang lain murid. Itu yang Tuhan mau. Kalau kita menginginkan untuk bisa melaksanakan kehendak Bapa, diantaranya respon kita adalah mau belajar jadi murid. Yang kedua, karena kita terlalu sibuk, sehingga kita tidak bersedia menyediakan waktu untuk pemuritan. Nggak sempat ikut, dan lain sebagainya. Kita lebih senang mengerjakan apa yang memang kita rasa itu lebih baik dan menghasilkan buat kita. Padahal sisi pemuritan ini sangat penting dan berarti buat saya. Sekali lagi dari hati nurani saya yang murni, kalau ada orang yang mau ngajarin saya bersedia banget jadi murid. Saya nggak ada yang ngajarin saya. Maka ketika saya bisa belajar, seperti dapat kesempatan bisa kuliah gitu, saya senang kalau udah berusia lanjut. Terakhir saya ditawarin untuk ambil S3, doktor bukan dokter. Nah, saya terakhir bilang
waktu saya masih ada beberapa yang harus saya kerjain, dan nggak sempat saya bilang, saya jangan tahun ini deh, nanti aja di angkatan berikutnya kalau Tuhan kendaki. Bukan gelarnya yang saya ingin, kesempatan belajarnya. Saya senang belajar, tapi saya senang belajar itu diajarin daripada baca buku. Mungkin saya nggak terlalu hobi baca, tapi kalau diajar dengar kayak gitu, saya senang banget. Ada kesempatan bisa tanya, dan kalau saya di kelas, saya dominan. Saya pasti nanya, ngecer. Dan teman-teman saya senang keberadaan saya karena saya kritis. Saya bertanya begini, kenapa begini, ini kenapa begini, kenapa begini. Jadi kita punya wawasan berkembang. Nah, jangan terlalu sibuk. Cuma itu sehingga kita tidak menyediakan waktu yang hal yang penting sebenarnya buat kita. Yang terakhir adalah karena kita tidak memahami keuntungan dari pemuritan itu. Kan saya itu dan kita seharusnya belajar selalu, pasti naluri kita adalah hal yang menguntungkan buat kita itu akan kita kejar. Manfaat, asas manfaat. Kan sekali lagi saya bilang, ada hal yang saya nggak suka, tapi kalau itu saya mengerti asas manfaat, bermanfaat, akan saya kerjain. Gitu. Asas manfaat. Kalau kita ngerti bahwa itu bermanfaat buat kita, kita kerjain. Kalau ada makanan yang tidak kita suka tapi itu bermanfaat, kita kerjain. Ada makanan yang kita suka tapi itu buruk, kita tidak kerjain, kita makan kan. Gitu loh. Perdana Menteri yang sudah tua itu siapa di Malaysia itu? Mahathir ya. Mahathir Muhammad begitu kan. Ada di video yang saya lihat, baca begitu. Lihat dan dengar. Dia berkata salah satu tentang kesehatan, ketika engkau makan makanan yang lesat, ya, makanan itu lesat, segera berhenti. Kenapa? Kalau engkau ikutin terus, tubuhmu rusak. Biasa kan kita nggak akan pernah berhenti untuk makan makanan yang lesat. Tapi ketika ada makanan yang tidak enak, makan. Karena itu bermanfaat. Obat itu nggak pernah enak. Nggak pernah enak. Rasanya nggak pernah enak. Tapi obat kan mengobati, bermanfaat. Jadi segala sesuatu yang tidak enak itu mengandung manfaat lebih daripada yang enak cuma sekedar. Hidup yang nyaman itu salah satunya. Orang yang hidupnya nyaman atau mau kenyamanan nggak akan pernah menikmati keberhasilan. Tapi orang yang mau bersedia bayar harga, dia akan bisa menata ke depan yang lebih baik. Nah, hidup kita dibentuk. Saya rindu ngajar bahwa setiap kita ayo jadi pribadi yang lebih baik. Karena modalnya ini orang-orangnya, jemaatnya, jemaat baik-baik semua. Pada dasarnya semuanya baik. Tinggal tergantung nih, mau belajar dan diajar. Ya. Nah, kita lihat di sini bahwa pemuritan itu berbeda dengan pendalaman Alkitab. Pemuritan, kalau dibicara kita pemuritan itu bukan PA, bukan pendalaman Alkitab. Kita bukan menggali tentang firman doang. Gitu. Tapi itu pemuritan adalah proses pertumbuhan menjadi seperti Kristus, itu targetnya. Kita diajar bagaimana akhirnya hidup saya dan saudara makin serupa dengan Yesus. Doa saya selalu setiap hari buat saya pribadi, Tuhan tolong supaya saya dapat memiliki karakter Kristus, menjadi seperti Yesus, dan dapat hidup sama seperti Yesus telah hidup. Itu adalah selalu perkataan saya. Juga doa untuk keluarga. Bagaimana supaya kita bisa dibentuk agar semakin diproses menjadi serupa dengan Yesus. Nah, parameter ukurannya kesuksesan dalam pemuritan itu adalah ada kecenderungan pertumbuhan rohani yang terjadi. Ada kecenderungan orang-orang jemaat yang mau belajar antusias. Seperti saya bersyukur makin lama makin antusias jemaat daftar. Sehingga kalau dulu sampai Jumat, ya kan? Jumat dibilang Jumat malam, begitu dibuka jam 12
12:15 tutup. Begitu kan? Dan masih ada orang lagi. Wah, luar biasa. Saya aja senang, apalagi Tuhan. Orang ini antusias, luar biasa. Begitu juga kalau kita antusias, haus, kepengen belajar. Ada semangat untuk belajar. Ada perubahan hidup yang lebih baik. Karena itu targetnya. Hidup kita dipersiapkan menjadi lebih baik ke depan. Nggak peduli usia kita berapa, nggak peduli pendidikan kita apa, tapi kita bisa menjadi pribadi-pribadi unggul yang dipersiapkan untuk kerajaan surga nanti. Nah, pemuritan bukan hanya sekedar sebuah program. Ini program kerja GBI Gunung Sahari, kita mau lakukan pemuritan, bukan. Karena kalau program ada awal dan ada akhirnya. Tapi pemuritan itu tidak berakhir. Selama kita mau jadi murid, maka kita akan terus mengalami perjalanan pengalaman hidup bersama Yesus menjadi serupa dengan Kristus. Jadi pemuritan itu enggak sekedar pelajaran. Enggak, bukan itu targetnya. Tetapi bagaimana sekali lagi kita akan dikawal, dibentuk agar kita bisa mencapai target serupa dengan Kristus. Nah, kalau kita cuma sekedar melihat, mendengar, pasif, maka cuma dampaknya 40%. Dikit. Kita mungkin mudah lupa. Tapi kalau kita belajar melakukan sendiri, nanti dampaknya bisa 75% sampai 80%. Maka orang yang dimuridkan belajar, mungkin yang kita dapat serap cuma 40%. Tapi kalau ada orang yang mau belajar lagi jadi orang yang memuridkan, ngajarin memuridkan orang, sambil praktek, itu dampak benefit, keuntungan buat dia, itu lebih besar 2 kali lipat. Maka kalau ada orang yang kayak ngajar di sekolah, maka pelajaran di sekolah dia lebih ingat kan? Karena dia mempersiapkan segalanya jadi guru, ketimbang jadi murid. Itu sistem pemuritan. Dimuridkan untuk memuridkan. Terus bertumbuh. Ya. Tujuan pemuritan adalah supaya nantinya pemerintahan Kristus itu berlaku dalam hidup kita. Ya. Kita hadirkan kerajaan Allah. Kita hadirkan pola hidup sama seperti di sorga. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Kita nggak nunggu kehidupan di sorga nanti, tapi kita ingin menghadirkan kehidupan sorga dalam kehidupan kita ini. Suasana sorga dalam kehidupan kita ini. Jadi berbahagia dulu di bumi sebelum kita nanti masuk ke kekekalan nanti. Ya, kebiasaan dibentuk supaya hidup kita jadi lebih baik. Enak loh, enak beneran. Orang yang semakin tenggelam di dalam Tuhan akan semakin rindu, makin rindu, makin rindu. Itu enak. Tapi orang yang udah mulai menjauh dari Tuhan, yang kayak begini nggak enak. Nggak enak. Ya, pemuritan sudah dimulai jauh sebelum penginjilan. Yaitu dimulai dari Yesus sendiri. Yesus memuridkan 12 orang. Baru setelah 12 ini lakukan penginjilan. Jadi bukan PI dulu, tapi dimuridkan dulu. Diajak ketemu orang, kamu Simon, Andreas, ikut aku. Tinggalkan jala, karena aku akan menjadikan engkau penjala manusia. Ketemu lagi yang lain. Yohanes, Yakobus, sampai kepada 12 murid. Setelah itu diajak bersama Yesus untuk menginjil. Penginjilan, pemuritan itu terjadi dari dulu. Ada 3 aspek, dari keluarga juga dilakukan. Pemuritan itu nggak cuma terjadi di gereja, di keluarga. Kita bisa lihat pemuritan yang terjadi di keluarganya Timotius. Mulai dari neneknya, siapa namanya? Lois. Ibunya Eunike. Kemudian diturunkan kepada Timotius. Jadi di keluarga ini terjadi pemuritan. Orang tua ngajarin anak. Itu penting loh.
anak-anak kita akan nanti kelak jadi seperti apa? Tergantung kita. Kalau kita cuma sekedar memanjakan anak, ngikutin apa yang dia inginkan, rusak anak. Rusak. Tapi kalau kita cuma sekedar disiplin hitam putih tanpa mengerti kenapa dia lakukan ini, kenapa ini tidak boleh, juga menjadi robot, kaku nanti hidupnya. Tapi kalau kita tanamkan, nah kenapa harus begini? Apa manfaat ini? Kenapa nggak boleh lakukan itu? Apa risikonya? Sehingga dia dapat satu kesempatan untuk mengelola. Begitu juga kita lakukan dalam hidup ini. Ya. Itu terjadi. Di gereja juga sama. Rasul Paulus tersesat sebelumnya. Saulus namanya, tersesat. Kenapa? Karena dia menganggap apa yang dia kerjakan sudah benar. Begitu semangatnya dia, tapi melawan Tuhan sebenarnya. Mungkin ada banyak orang yang karena sebelumnya nggak ngerti, punya konsep sendiri. Oh, rasanya apa yang saya sudah kerjakan udah benar. Tapi dengan dia setelah bertemu dengan Tuhan di Damsik, kemudian dimuridkan sama siapa? Siapa yang memuridkan Rasul Paulus? Siapa? Bukan. Ananias ditunjuk Tuhan untuk menjadi alat menyampaikan pesan Tuhan, ya, mencerikan matanya, ya, dan seterusnya. Tapi setelah itu dia dimuridkan oleh Barnabas. Bukan Barabas ya, Barnabas. Siapa itu Barabas? Barabas penjahat. Ya. Yang pada waktu Yesus diadili oleh Pilatus, yang diminta Barabas yang dibebaskan. Bukan Yesus. Tapi ini Barnabas, murid Tuhan. Dimuridkan sama Barnabas. Itu banyak orang sebelumnya nggak terima. Ini kan radikal nih, radikal. Kenapa? Orang Kristen dibunuhin. Sebelumnya dia tahu kenal, wah ini gini. Nggak banyak orang mau. Waduh itu, lihat backgroundnya. Tapi didekati sama Barnabas, diajar. Kemudian setelah itu diajak ketemu dengan murid-murid Yesus yang lain. Dan diajar juga sama murid-murid Yesus yang lain. Bersama-sama jadinya. Sehingga terjadi bentuk seorang Paulus yang luar biasa. Paulus juga begitu, memuridkan lagi yang lain. Dia muridkan, ada di dunia kerja, marketplace. Siapa yang dimuridkan oleh Paulus di marketplace? Ada Priscilla, Aquila, suami istri, ya. Ada Titus, Filemon, itu banyak dimuridkan. Ada perempuan Lydia, itu dimuridkan sama Paulus. Jadi anak dimuridkan sama saya, papi. Dimuridkan, itu Lydia. Jadi Lydia ternyata nama di Alkitab. Dimuridkan juga, begitu. Hasilnya luar biasa, luar biasa. Jadi terjadi perkembangan, luar biasa. Ya, nah kalau kita lihat yang dilakukan Yesus dalam pemuridan itu adalah 3 komponen. Yang pertama adalah membapai, ya, fathering, ya, transfer hati Bapa. Ini yang diberesin dalam pemuridan itu mulai dari apa? Hati, bukan kepala. Pemuridan itu bicara dimulai dari hati dulu. Banyak orang yang punya hati-hati yang belum selesai. Dia membapai, figur seorang bapa. Yang kedua adalah membapai dari nggak mirip jadi mirip, tadi target serupa. Ya. Kemudian yang kedua adalah baru mengajar. Setelah hati dibereskan, diperlengkapi nih kepala. Kepalanya diperlengkapi. Ya. Pengetahuan, pengajaran dasar-dasar doktrin Alkitab, firman Tuhan, itu kita ngerti. Sehingga kita tidak disesatkan atau menyesatkan orang.
Kalau orang kemudian mulai mengajari orang lain tapi dia nggak punya background yang benar, kan bisa menyesatkan, bahaya. Kalau kita jadi Kristen ditanya orang tapi karena kita kurang mengerti, kita ngomongnya salah, tanggung jawab kita sama Tuhan. Maka kita perlu diperlengkapi, diajar. Dari tidak tahu jadi tahu kebenaran. Dan yang ketiga adalah yang dilakukan adalah melatih tangan, hati, kepala, tangan. Bagaimana kita bisa terampil kemudian dari nggak bisa mengerjakan, melayani, kita akan bisa melakukannya. Maka kehidupan kita akan bertingkat naik. Jemaat GB Gunung Sari jadi luar biasa. Kualitas biar kecil-kecil tapi udah cabai rawit katanya. Itu enak loh, enak. Ya. Nah, kelompok pemuritan menggunakan modul, ada 2 sebenarnya modulnya. Modul yang akan kita pakai sementara ini adalah modul Saya Murid Kristus, SMK. Ada modul lain yang kita juga punya adalah kebalik, MSK, menjadi seperti Kristus. Saya Murid Kristus ini, modul ini dibuat oleh Ketua Sinode kita, Bapak Pendeta Rubin Adi Abraham. Seorang yang saya idolakan pribadi. Saya senang dengan doktrin-doktrin, dia punya pembahasan teologi yang sangat dalam. Dulu pernah sebelumnya menjadi ketua bidang pendidikan dan teologi GBI. Jadi dalam, luar biasa. Ada 4 modul, yang pertama modul berakar, kedua modul bertumbuh, ketiga modul berbuah, dan yang keempat adalah berbuah tetap. Dari dasar kekristenan, diajar doktrin-doktrin juga, diajar pertumbuhan rohani, bertumbuh, kemudian diajar supaya kita berbuah, melayani, dulos, hamba, menjadi pemimpin selanjutnya. Kita bisa lihat di sini diagram ini nanti juga akan diajarkan. Nanti Dedi ini sebagai majelis, sebagai ketua bidang diklat, pendidikan dan latihan, yang membawai juga pemuritan. Nah, ini nanti ada jiwa baru mulai kita lihat lagi ya, seterusnya kita bisa lihat bertingkat kita. Dan kalau dengan adanya begini nantinya, kita semakin berarah. Itu ibarat kita mulai dari TK, SD, SMP, SMA, kuliah. Ya. Itu senang luar biasa. Ya, agar bertumbuh jemaat perlu bahan. Ya, bahannya akan nanti kita belajar itu SMK. Kemudian perlu mentor yang ngajarin. Nih, yang tadi saya bilang, kalau seandainya ini dulu saya pernah ingat ibu-ibu katanya haus banget diajarin gitu kan ya. Nah, ini kesempatan nih. Kan anak muda, orang-orang yang baru dibaptis barangkali juga kan sebenarnya buat kita sekalian sih ya. Nah, metode pemuritan itu tadi mendengar pengajaran, kemudian sharing dituntun mentor, dan kemudian mengerjakan tugas harian. Dari situ kita ada bimbingan. Hari pertama, hari kedua, sampai hari ke-7, balik lagi kembali. Hari pertama, kedua, dan seterusnya dengan topik-topik pembelajaran. Dan itu akan bertingkat membuat kita semakin berjenjang. Berarti setiap kita gratis dididik. Setiap kita kalau bisa ikut ini dapat pendidikan yang gratis. Orang-orang menyediakan waktu untuk memperlengkapi kita. Kok kita nggak mau? Kalau ada orang yang sponsori saya untuk kuliah, saya mau. Apalagi ini, kalau ada orang yang punya kesempatan, dikasih kesempatan juga belajar, harusnya mau. Pola pembelajaran kita nanti akan disampaikan oleh Dedi. Oke, nah ingat tujuannya bukan apa? Tujuan ikut pemuritan bukan habiskan bahan. Udah selesai saya, seneng selesai. Tapi berubah nggak hidupnya? Kagak, percuma, gagal. Pemuritan itu gagal. Pemuritan berhasil itu kalau perubahan hidup kita terjadi. Ya. Bukan habiskan bahan. Oke.
Terakhir, jemaat didorong ikut pemuritan, bergabung juga di Kasela dan membimbing orang lain. Nanti pada waktu membimbing mulai bisa dengan jadi asisten mentor, jadi orang yang memuridkan, ya, belajar seperti itu dan melakukan seperti itu. Akhirnya kita bisa melakukan kegerakan penuaian jiwa-jiwa, murid jiwa baru misalnya, kita bisa dapatkan semua hal ini. Dan kalau modalnya cuma mau nggak? Kalau mau, ayo jalan. Kita pasti bisa. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita angkat lagu pujian.